Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Aprilia dari Prodi D3 Sistem Informasi Politeknik Palkomtek. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat mata kuliah keamanan sistem informasi, yaitu materinya tanggung jawab personil pada keamanan sistem informasi. Tanggung jawab pada keamanan sistem informasi itu, yang pertama itu ada karyawan. Yang dimaksud karyawan adalah semua orang yang bekerja di dalam perusahaan, termasuk karyawan kontrakan, karyawan sementara, dan karyawan magang. Tanggung jawabnya yang pertama itu mengetahui secara sadar untuk bertindak sesuai dengan peraturan keamanan yang berlaku. Yang kedua itu melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui atau melihat kejanggalan atau kekurangan dalam hal keamanan. Ketiga itu memastikan agar semua informasi yang sensitif mengenai perusahaan tidak akan disebarluaskan yang akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang terakhir itu setelah menerima password, mengganti langsung dan secara teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Yang kedua itu manajer. Manajer itu adalah seorang yang secara fungsional membawahi dan bertanggung jawab atas karyawan yang bekerja di perusahaan. Tanggung jawabnya itu pertama memastikan agar semua karyawan bawahannya mengetahui tanggung jawab mereka dan peraturan keamanan sistem informasi yang berlaku. Kedua itu memastikan agar staf bagiannya memiliki sumber daya dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Ketiga itu memastikan agar karyawan bawahannya mendapat akses ke sistem sesuai dengan fungsi yang mereka emban. Keempat itu mengatur pemisahan tugas atau pekerjaan karyawan. Kelima itu memastikan agar setiap personel mengetahui bagaimana cara pengamanan keamanan berfungsi. Keenam itu bertindak cepat dan tepat waktu sesuai kemampuannya apabila terjadi kejadian akan mengganggu kelancaran pekerjaan operasional. Tanggung jawab secara spesifik yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Yang pertama itu pemilik sistem. Tanggung jawabnya itu mengetahui nilai dan risiko dari sistem komputer yang digunakan. Kedua itu bertanggung jawab untuk keamanan sistemnya yang memadai. Yang terakhir itu mengotorisasi pengaksesan dan penggunaan sistemnya. Kedua itu ada pemakai. Tanggung jawabnya yang pertama itu menggunakan sistem informasi sesuai dengan tanggung jawabnya. Kedua itu bertanggung jawab atas semua transaksi atau tindakan yang dilakukan terhadap sistem dengan menggunakan user ID-nya. Ketiga itu mengetahui semua instruksi untuk menggunakan sistem beserta aturan keamanan dan mematuhinya. Keempat itu melaporkan kepada atasannya apabila terjadi kejanggalan pada saat pengoperasian sistem. Kelima itu setelah menerima password, mengganti langsung dan secara teratur sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Keenam itu menyadari akibat dari sharing password. 7 mengembalikan seluruh hak milik perusahaan. 8 membuat backup sendiri dari PC-nya. Yang 9 itu menyadari bahwa komputer di kantor hanya boleh digunakan keperluan kantor atau yang berkaitan dengan pekerjaannya. 10 itu sign off dari sistem apabila ia akan meninggalkan tempat kerja. 11 itu memahami risiko apabila ia meninggalkan sistem tanpa penjagaan yang memadai. Ke-12 menyadari dan berjanji tidak akan menginstal apapun juga pada komputer yang dipakai. Ketiga itu pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu tanggung jawabnya itu memastikan bahwa sistem yang akan dibangun telah ditentukan dan dipilih oleh pemiliknya. Terus spesialis database itu tanggung jawabnya memastikan bahwa sistem database yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun dan telah dikonsultasikan dengan dan dikonfirmasikan oleh pimpinan pengembangan sistem. Spesialis jaringan komputer itu spesialis jaringan komputer itu adalah staf yang memiliki keahlian mengenai jaringan komunikasi, misalnya LAN, WAN, VSAT beserta penunjangnya yang baik yang
berupa hardware maupun yang berupa software. Tanggung jawabnya itu memastikan software yang digunakan untuk menunjang jaringan komunikasi sesuai dengan kebutuhan sistem dan organisasi serta memiliki lisensi. Yang terakhir itu spesialis PABX itu staf yang memiliki keahlian mengenai sistem telepon dan memiliki tanggung jawab untuk memilih PABX sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memeliharanya. Ketujuh itu organisasi data processing. Tanggung jawabnya itu memastikan agar wewenang yang diberikan pada pemakai dapat dimonitor dengan baik, mencatat semua percobaan atau penggunaan sistem secara tidak wajar, dan melaporkan kepada pemakainya. Auditor itu adalah staf yang memiliki keahlian untuk menilai dan memberikan rekomendasi secara objektif mengenai kontrol, keamanan, dan pengoperasian sistem. 9 itu administrator sistem keamanan. Administrator sistem keamanan ini memiliki keahlian untuk mengimplementasi dan memelihara keamanan terhadap sistem informasi yang telah dirumuskan bersama pemilik sistem dan kepala unit kerja terkait. 10 itu personel administrasi, adalah staf yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi berkaitan dengan sistem informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau kekurangan, saya mohon maaf pada Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.